Pemerintah menggeser cuti bersama Hari Raya Idul Fitri karena wabah corona di tanah air. Cuti bersama digeser dari pertengahan tahun menjadi akhir tahun. Hal ini tercantum dalam keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam keputusan itu, cuti bersama Idul Fitri yang semula pada bulan Mei digeser di akhir tahun karena pandemi corona. Selain itu, ada penambahan cuti bersama pada hari libur peringatan Maulid Nabi. Awalnya cuti bersama Idul Fitri jatuh pada 26 sampai 29 Mei 2020. Namun digeser ke akhir tahun bertepatan dengan libur Natal, yakni 28 sampai 31 Desember 2020. Sementara cuti bersama tambahan lainnya pada 28 Oktober 2020 untuk hari libur peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pemirsa, hari kedua penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di ibu kota, petugas gabungan berpatroli dan menindak warga yang masih melanggar. Mayoritas pelanggaran tidak menggunakan masker dan menjaga jarak. Hari kedua penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB membuat petugas gabungan Satpol PP, TNI dan Polri gencar berpatroli pada pagi tadi. Di Jatinegara, Jakarta Timur, petugas menyisir sejumlah warung makan yang masih nekat menyediakan tempat makan bagi pelanggan. Alhasil, petugas lakukan penindakan dengan mengangkut bangku yang berada di warung makan. Sejumlah pedagang pun mengaku pasrah dan berharap bantuan dari pemerintah. Ya pastilah, yang makan juga nggak ada, sepi. Sini kan pedagang kaki lima nggak boleh dagang. Saya jualnya buat pedagang kaki lima, jadi nggak ada yang beli. Gitu. Pengennya sih dapat sumbangan buru-buru kalau nggak boleh dagang, kalau di lockdown. Sementara pengemudi ojek online yang kedapatan berkumpul juga tidak luput dari penindakan petugas, seperti menertibkan lapak dan meminta para pengemudi ojek online untuk melanjutkan perjalanan. Petugas juga menyasar para pengendara sepeda motor yang kedapatan masih berboncengan selama masa penerapan PSBB. Petugas meminta penumpang yang berboncengan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum. Selain melakukan penindakan, petugas juga menegur keras sejumlah warga yang masih nekat beraktivitas di luar rumah tanpa menggunakan masker. Edukasi kepada masyarakat tentang poin-poin yang ada di PSBB tersebut. Di antaranya kendaraan roda 2 tidak boleh mengangkut penumpang. Dan tadi ditemukan masih cukup banyak warga masyarakat yang dengan alasan tidak tahu, sehingga kita tegur. Dengan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, ditargetkan dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona di ibu kota. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melapor. Pemirsa, pandemi corona ternyata dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk melancarkan aksi kriminal. Seorang pria yang terpergok membobol kotak amal mengaku sebagai ODP corona untuk menghindari amuk massa. Lantaran takut diamuk massa, seorang pria mengaku sebagai ODP corona. Pria ini sebelumnya terpergok berusaha membobol kotak amal di sebuah musola di Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Aksinya pun terekam oleh kamera pengawas musola. Awal dia masuk, ngambil sajadah ke lemari, terus nggak pikir, tapi dia memang nggak niat sembahyang, cuma mondar-mandir ngeliat situasi. Itu pun duduk pertama di pinggir sini supaya kalingnya minggir kepepet supaya nggak kelihatan dari jalanan. Itu cuma main HP aja. Setelah main HP selesai, dia langsung menuju kotak amal. Kotak amal pun itu pun sempat dibuka. Tenaga medis kembali menjadi korban COVID-19. Seorang perawat di RSPAD Jakarta meninggal dunia Sabtu kemarin. Sementara di Sulawesi Tenggara, puluhan tenaga medis tidak dapat berkumpul bersama keluarga masing-masing selama lebih dari 3 pekan. Ini adalah upacara pelepasan jenazah seorang perawat yang meninggal karena terjangkit COVID-19 di RSPAD Jakarta.
Sejumlah tenaga medis lainnya dan petugas TNI memberikan penghormatan terakhir guna melepas jenazah yang berada di dalam mobil ambulans. Diketahui perawat yang meninggal bernama Novera. Sebelumnya ia bertugas merawat pasien corona di RSPAD dan tertular virus ini hingga akhirnya ia menjadi PDP. Di mana sekarang? Masih tugas? Masih tugas? Iyo. Gimana? Sore. Oh, fotonya diselesain. Sementara di Rumah Sakit Bahtera Mas Kendari, Sulawesi Tenggara, terdapat kisah pilu dari para tenaga medis. 30 tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 tidak dapat pulang ke rumah masing-masing. Sejak diumumkan oleh gugus tugas adanya 3 orang pasien yang positif COVID-19 sejak tanggal 19 Maret 2020 lalu, hingga hari ini mereka belum pulang ke rumah bertemu keluarga. Keluarga rindu tetap, ya setiap malam saya selalu komunikasi dengan anak dan istri saya. Kebetulan istri saya ada di Unaha, ya. Jadi saya komunikasinya melalui apa? Saya lewat WA, ya video call langsung. Nggak ada demam kan? 3 pekan lebih mereka belum bertemu dengan keluarganya. Keinginan untuk pulang ke rumah pun sangat besar. Tapi beban dan tanggung jawab yang dipikul puluhan perawat jauh lebih besar. Mereka berharap kepada warga agar tetap di rumah untuk membantu mereka sehingga penyebaran COVID-19 dapat segera berlalu. Pemirsa, pengaplikasian pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dilakukan di DKI Jakarta. Pada hari pertama pengaplikasian kebijakan ini, sejumlah pengemudi ojek berbasis daring masih terlihat memenuhi pangkalan di stasiun Tanah Abang. Dan berikut laporan rekan kami Bayu Pradana. Pemirsa, pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar ini sudah mulai dilakukan, terutama di DKI Jakarta pada hari ini. Dan tentunya dengan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar ini juga mempengaruhi sejumlah pelayanan, terutama pelayanan transportasi berbasis daring, diantaranya yaitu ojek online. Dan saya sudah bersama dengan salah satu pengemudi yang sudah bersama saya. Selamat pagi, Mas. Apakah masih bisa dari aplikasi untuk mencari penumpang atau seperti apa? Pak, begini sekarang, Pak. Ini orderan sangat sulit. Untuk nyari makan tiap hari susah. Apalagi dilakukan seperti ini, Pak. Saya minta kepada Pak Anies, Pak Gubernur DKI Jakarta yang kami cintai. Tolong Pak, lihat kami orang kecil. Gitu. Kami nggak minta apa-apa, Pak. Kami hanya ingin makan, nggak lebih nggak kurang, Pak. Kami ingin makan, Pak, nggak lebih nggak kurang. Kami semua orang susah, Pak. Kami orang susah. Jangan seperti ini, Pak. Nggak ada kompensasi dari pemerintah, nggak ada. Dari pusat nggak ada. Dari DKI nggak ada. Tiba-tiba seperti ini. Bapak mau seperti apa kami? Nggak. Kami mau jadi nama, Pak. Kami orang susah. Kami nggak minta apa-apa, Pak. Dari DKI nggak minta apa-apa. Tolong, Pak, pengertiannya, Pak. Hanya memberikan layanan kurir atau pengantaran makanan saja. Apakah untuk kedua pelayanan ini pun masih terlampau susah ataukah semakin meningkat dengan adanya pembatasan sosial ini? Susah banget, Pak. Kantor pada tutup semua, Pak. Apalagi kantor sekarang kan nggak optimal, Pak. Kita nyari gosen gimana? GoFood aja di pinggir jalan diusir-usirin, Pak. Kita nyari GoFood di McD, pinggir jalan. Diusir-usirin, Pak. Gimana cari McD, mau GoFood, Pak? Itu bingung makanya. Suruh GoFood, diusir-usirin. Nyuruh orang nggak boleh. Gimana di kita? Nyuruh goret nggak boleh. Ngambil GoFood di pinggir jalan diusir-usirin. Kami makan apa? Dan tentunya pemirsa juga ini menjadi pertanyaan mereka, di mana sosialisasi dari kantor ini juga dilakukan sangat mendadak, di mana baru mereka dapatkan sosialisasi pada pagi tadi. Dan tentunya kita harapkan bahwa nantinya pandemik ini akan segera usai sehingga nantinya akan berjalan kembali seperti semula semua aspek kehidupan yang ada terutama di Jakarta. Dan tentunya juga ini menjadi evaluasi kembali apakah akan ada jalan keluar yang akan didapatkan oleh para pengemudi ojek online ini dan juga bagi keamanan seluruh masyarakat. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Gilang Ramadan, Anyus melaporkan. Orang dalam pemantauan di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat menolak saat diminta untuk isolasi mandiri. Polisi pun turun tangan karena dianggap telah meresahkan warga sekitar. Pakai masker nyala dong. Pria ini merupakan orang dalam pemantauan karena baru kembali dari Malaysia. Namun bukannya mengisolasi diri di dalam rumah, ia justru keluyuran hingga ke jalanan. Masyarakat pun resah dan melapor ke polisi.
Petugas dari Polsek Koto 7 Polres Sijunjung yang menemukan warga ODP ini tengah berkeluyuran di luar rumah tanpa menggunakan masker. Dengan tegas mengusir warga tersebut untuk masuk ke dalam rumah dan menggunakan masker. Namun pria tersebut menolak untuk diisolasi secara mandiri di rumah karena menganggap dirinya sehat dan tidak terpapar virus corona. Jadi kebetulan beliau sedang melaksanakan patroli, kemudian beliau menemukan atau mendapatkan salah satu warganya yang notabene adalah baru kembali dari Malaysia yang dianggap sebagai ODP, karena beliau kemudian yang bersangkutan sedang jalan-jalan, makanya beliau dihimbau untuk kembali ke rumah dan menggunakan masker. Warga yang merupakan orang dalam pemantauan tersebut tidak dibolehkan keluar rumah hingga 14 hari sampai diperiksa oleh tim medis yang datang ke rumahnya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pria yang menampar seorang perawat di Semarang, Jawa Tengah ditangkap polisi. Pria tersebut mengaku emosi saat ditegur perawat lantaran tidak menggunakan masker. Polisi menangkap tersangka BC, pria yang berprofesi sebagai petugas keamanan karena menampar seorang perawat di sebuah klinik di Semarang, Jawa Tengah. Tersangka mengaku menyesal dan meminta maaf atas perbuatannya. Ia emosi ketika ditegur perawat karena tidak menggunakan masker. Saat itu, tersangka sedang mengantar anaknya yang sakit demam berobat ke klinik. Polisi kemudian menjerat tersangka dengan pasal penganiayaan. Karena kita mungkin dulu saya dengan kondisi anak saya waktu itu panas sama batuk, ya itu aja Pak, saya mengaku salah. Terus waktu ditampar kenapa tuh Mas? Ada itu? Disuruh pulang, mengeluarkan masker. Tapi saya minta lakukan permohonan untuk anak-anak itu untuk diperiksa sebentar aja. Ya, getok lah Pak, bukan penganiayaan, yang getok aja. Saya salah, maaf. Sebelumnya, aksi tersangka menampar perawat berinisial HM di sebuah klinik di Semarang, Jawa Tengah viral di media sosial. Setelah ditampar, perawat mengalami trauma dan merasakan pusing di bagian kepala. Perawat HM kemudian melaporkan peristiwa ini ke polisi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pembatasan sosial berskala besar, Jakarta sepi dari aktivitas. Jalan-jalan utama lengang. Masyarakat telah mematuhi aturan PSBB dengan tetap berada di dalam rumah.
Video warga berkerumun di dekat Istana Bogor, Jawa Barat viral di media sosial. Pihak istana menegaskan Presiden Jokowi tidak mengadakan bagi-bagi sembako pada Sabtu malam kemarin. Beredar luas di media sosial video yang menunjukkan warga berkerumun di depan gerbang Istana Bogor, Jawa Barat. Video ini terekam kamera amatir warga pada Sabtu malam kemarin. Menurut pihak istana, tidak ada pembagian sembako oleh Presiden pada Sabtu malam. Pembagian sembako hanya dilakukan Presiden pada Kamis 9 April lalu tanpa menimbulkan kerumunan. Kamis lalu, iring-iringan kendaraan yang membawa Presiden Jokowi tiba-tiba berhenti di kawasan Tugu Kujang, Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat untuk membagikan sembako kepada para warga sekitar. Para pengemudi ojek online yang tengah berada di Tugu Kujang berebut mendekati mobil Presiden untuk mendapatkan sembako tanpa memperhatikan imbauan jaga jarak.